Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah, dimudahkan segala urusannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Berjumpa lagi dengan Hilda's Family Channel. Kali ini Bunda akan menjawab pertanyaan teman-teman atau komentar dari teman-teman seputar sholawat Bahriyatul Kubro yang kemarin Bunda bagikan di video sebelumnya. Pada intinya beliau-beliau yang berkomentar ada beberapa yang meminta agar Bunda menuliskan teks dari sholawat Bahriyatul Kubro tersebut. Sebenarnya Bunda sendiri juga menuliskan ya teman-teman. Jadi Bunda menuliskannya di sini. Jadi berupa apa ya istilahnya kayak lafal gitu ya. Nah ini dia dan yang memesan adalah ayahnya di Hilda. Beliau meminta tolong pada temannya yang tulisannya tuh bagus ya. Jadi asli ditulis tangan, ini bukan ketikan atau cetakan. Nah, nanti teman-teman bisa lihat lebih dekat ya, nanti Bunda zoom supaya tulisannya itu lebih jelas lagi. Nah, ini bertuliskan sholawat Bahriyatul Kubro. Fungsinya apa sih teman-teman? Kenapa Bunda menuliskannya atau memajangnya di sini? Jadi begini, alasan kami memajangnya di sini agar supaya kami tuh selalu ingat ya. Jadi sehari pun kami semoga tidak pernah lupa untuk membacanya. Itu yang dinamakan istiqomah. Jadi insya Allah kami akan selalu mengingatnya, selalu membacanya setiap hari. Jadi kalau misalnya ada lupa gitu ya, mungkin kalau pas duduk atau lewat di sini kami melihatnya, jadi kami langsung ingat untuk segera membacanya, begitu teman-teman. Baik teman-teman, sekarang Bunda sertakan ini fotokopiannya ya. Sholawat Bahriyatul Kubro bisa kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Salatan yatma'innu biha qalbi. Wa tanfa'u biha ulumi. Wa taqdi biha hawaiji. Wa tarfa'u biha darajati. وتهدي بها قومي وتخلص بها قلبي وتلهمني بها علوم لدني وتكرمني بها بالسعادة والكرامة مع ذريتي وتكثر بها أموالي وأصحابي وتلاميذي وأتباعي وأضيافي وترزقني اللهم تمام نعمتك وتمام رحمتك وتمام رضوانك وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما خلقت ورزقت وأمت وأحييت إلى يوم تحشر فيه الخلائق أجمعين والحمد لله رب العالمين. Dan ini keterangannya dibaca 100 kali kulla yaumin wa lailatin, sehari semalam. Jadi kita kalau memang berniat untuk membacanya 100 kali boleh malah lebih bagus. Tetapi boleh juga dibaca 7 kali. Kalau suami biasanya membacanya 7 kali. Semoga teman-teman semua yang menyaksikan video ini bisa belajar untuk menghafalkannya sehingga ketika beraktivitas masih tetap bisa untuk mengamalkannya. Dan berikut di bawahnya supaya lebih mantap lagi, Bunda bacakan apa sih faedah dari sholawat Bahriyatul Kubro itu. Jadi manfaatnya apa saja. Yang pertama, ini dalam bahasa Jawa ya teman-teman ya. Kangge nyuwun tenangi manah. Jadi untuk ketenangan hati. Yang kedua, kanggo tentreme rumah tangga. Jadi untuk ketentraman rumah tangga. Yang ketiga, kanggo nyuwun manfaate ilmu. Jadi untuk meminta kebermanfaatan ilmu. Yang keempat,
kanggo nyuwun katekanane hajat. Jadi untuk meminta terkabulnya hajat atau keinginan atau cita-cita. Kemudian kanggo nyuwun luhure derajat. Jadi untuk meminta kebagusan atau kenaikan derajat begitu ya teman-teman ya. Berikutnya kanggo nyuwun den paringi hidayah kaum. Jadi supaya kita diberikan petunjuk atau hidayah. Kemudian kanggo nyuwun ikhlasi manah, keikhlasan hati. Kemudian yang di bawahnya nyuwun den paringi ilmu laduni. Kalau Bunda pernah mendengar dari ayahnya di Hilda, dari suaminya Bunda, beliau menjelaskan ilmu laduni itu sebuah ilmu yang kadangkala itu kita tidak mempelajarinya terlalu dalam, akan tetapi kita istilahnya itu lebih mudah untuk memahaminya begitu. Jadi manfaat atau faedah berikutnya yaitu kangge nyuwun bahagia lan mulya sa anak bojone lan keturunane fit dunia wal akhirah. Jadi artinya itu untuk meminta kebahagiaan, kebahagiaan lan kemuliaan dan kemuliaan suami istrinya, keturunannya di dunia maupun di akhirat. Amin, Allahumma amin. Dan masih ada lagi teman-teman ya. Kangge nyuwun akeh bondo dunya untuk meminta tercukupinya kebutuhan duniawi, harta duniawi begitu ya. Berikutnya kangge nyuwun akeh santri, yaitu untuk meminta banyaknya murid atau santri ini untuk mungkin para guru yang memiliki sekolah, para kiai yang memiliki pesantren dan sejenisnya. Kangge nyuwun akeh murid. Nah, ini juga kan yang sama dengan di bagian atas tadi, yang ini santri, yang ini murid. Jadi hampir sama ya di sekolah atau di pesantren begitu. Kangge nyuwun akeh pengikut. Kalau Bunda sih mengartikannya ini ya, untuk Bunda kan memiliki sebuah usaha furniture. Alhamdulillah selama ini selalu ada yang mengikuti atau menjadi anggota di arisan furniture Bunda. Mulai dari awal Bunda membuka gelombang 1 hingga saat ini sampai pada gelombang 8. Mungkin ya dari faedah Bunda rutin atau istiqomah membaca sholawat ini. Berikutnya kangge nyuwun akeh tamu. Jadi biasanya itu kan ada sebuah pesantren yang di situ banyak sekali tamunya yang sowan ke sana. Nah, itu kemungkinan juga faedah dari membaca sholawat Tahriyatul Kubro ini. Berikutnya kangge nyuwun dipun paringi nikmat ingkang sampurna lan rahmat ingkang sampurna lan karidonan ingkang sampurna nyuwun dipun paringi husnul khotimah mlebet swarga insyaallah. Jadi artinya itu kita meminta agar kita diberikan kenikmatan yang sempurna, rahmat yang sempurna dan keridhaan dari Allah yang sempurna yang nantinya insyaallah jika semua telah terpenuhi, pada akhirnya kita masuk ke surganya begitu ya teman-teman artinya. Baik teman-teman, Bunda lanjutkan ya. Ada sebuah cerita tentang awal mula ayah mengamalkan ijazah sholawat Bahriyatul Kubro yang kemudian diberikan kepada Bunda juga kepada teman-teman yang lain yang mungkin membutuhkan begitu ya. Mohon maaf sebelumnya Bunda pindah posisi mencari tempat yang adem, yang sejuk supaya lebih fresh lagi. Jadi Bunda pindah tempat aja ya. Dan di sini Bunda menemukan sebuah tempat yang bisa menginspirasi mungkin ya, bisa lebih enjoy untuk bercerita kepada teman-teman. Baik Bunda lanjutkan ceritanya. Jadi begini teman-teman ya, asal mula ayah mengamalkan sholawat Bahriyatul Kubro, beliau itu kan meminta ijazah kepada Kiai Abdul Hanan yang berada di Kediri, Wagean ya. Nah sebelumnya itu beliau meminta tolong pada temannya untuk menuliskan yang tadi sudah Bunda tunjukkan ke teman-teman yang dipajang di tembok tadi, di dindingnya Bunda itu adalah teman ayah yang menuliskan. Tulisannya bagus teman-teman ya, jadi tulisan Arab beliau itu bagus. Jadi suami minta tolong kepada temannya itu, kemudian sama temannya kan sudah dituliskan. Nah beberapa hari kemudian setelah selesai, suami ditelepon sama temannya itu, Mas Arifin, kan namanya Mas Arifin ya. Itu tulisan sholawatnya sudah selesai begitu teman-teman. Kemudian suami tidak mengambilnya. Nah
Ketika hendak mengambilnya kan ditanyakan berapa untuk biaya penulisan. Memang untuk biaya penulisan tidak selalu sama ya teman-teman, tergantung masing-masing orang aja, juga mungkin tergantung tingkat kesulitan dan lain-lain. Intinya kan nilai seni yang mempengaruhi hasil hasil karya itu bagus atau tidak, mahal atau tidak, kan begitu. Kemudian ketika suami tanya, berapa mas, begitu kan, 900.000 katanya. Oh iya mas, insya Allah nanti saya bayar, begitu teman-teman. Memang beliau itu biasanya bekerja dulu baru setelah selesai dibayar kan gitu, jadi tidak membayar dulu, dikerjakan dulu baru dibayar. Kemudian suami waktu itu melihat isi dompetnya, ternyata tinggal 500.000 saja teman-teman. Waktu itu rumah kami belum di sini, rumah kami masih sekitar 200 meter, oh enggak ada 100 meter kalau dari sini ya. Dan waktu itu posisi kami masih ngontrak ya teman-teman, ngontrak itu sekitar 10 tahun, jadi kami ngontrak rumah yang alhamdulillah sederhana tapi nyaman ya. Nah, karena uangnya suami cuma 500.000, akhirnya dia kan bingung cari pinjaman tuh ya, untuk melunasi pembayaran penulisan Sholawat Bahriyatul Kubro. Mohon maaf, ini bukan harganya loh teman-teman ya, Bunda sekedar cerita untuk biaya orang yang menuliskan. Jadi tidak ditulis pun tidak apa-apa, yang penting kita tetap mengamalkan untuk membacanya setiap hari kan begitu. Kemudian suami ingin mencari pinjaman untuk melunasi pembayaran penulisan Sholawat Bahriyatul Kubro itu kepada temannya, yang beliau rasa temannya ini insya Allah lebih mapan lah daripada beliau gitu ya. Sebagai penggenapnya kan uangnya sudah ada 500, tinggal 400.000 lagi kan. Suami berangkat ke rumah temannya itu. Nah, suami belum sempat mengutarakan kalau dia ingin meminjam uang senilai 400.000 kepada temannya itu. Kemudian ada telepon. Nah, suami pun mengangkat telepon dari nomor temannya tersebut ya. Lalu temannya itu mengatakan kepada suami bahwa beliau ingin mengajak suami untuk makan siang bersama begitu. Akhirnya kan karena suami belum sempat ngomong dan temannya ini sudah keburu menunggu, suami pun berangkat ke tempat di mana temannya itu mengajak makan siang teman-teman ya. Suami pun datang ke temannya itu, diajaklah makan siang. Nah setelah kenyang, suami pun dibayarin loh teman-teman, ditraktir gitu ya bahasa Jawanya, ditraktir, bahasa Indonesianya mohon maaf. Setelah ditraktir, ya Allah malah suami itu dikasih amplop teman-teman ya, dikasih amplop. Kemudian dia bilang, ini mas ada sedikit rezeki gitu. Suami pun menerimanya, iya mas terima kasih gitu ya. Setelah dibuka teman-teman, ternyata Masya Allah isinya itu 900.000 pas untuk membayar Sholawat Bahriyatul Kubro yang dituliskan kepada temennya tadi. Masya Allah, suami langsung gini, biasanya kan kalau orang ngasih itu nominalnya itu genap gitu ya teman-teman, ini 900.000 kan pas ya dengan jumlah atau harga yang dipatok oleh temennya itu. Dari situ suami langsung batin ya, Masya Allah ini sholawat apa gitu ya. Ketika dipandangi gitu ya bacaannya, beliaunya merasa langsung yakin gitu, langsung mantap gitu ya teman-teman. Jadi mulai saat itu beliau mengamalkan sholawat Bahriyatul Kubro itu dibaca setiap harinya. Begitu awal mula ceritanya. Jadi kami mengamalkannya itu sejak kami berada di rumah kontrakan, dan alhamdulillah sekarang kami sudah berada di rumah kami sendiri teman-teman. Masya Allah, subhanallah, alhamdulillah, sebuah rezeki dari Allah yang sudah tak terhitung seberapa banyaknya ya teman-teman. Impian kami dulu memang kami ingin punya rumah sendiri dan alhamdulillah sudah keturutan ya. Dan hal-hal lain yang memang tidak terduga dan itu kami rasakan. Kami mendapatkan beberapa rezeki juga, hal-hal lain, kebahagiaan lain yang tidak pernah kami duga sebelumnya. Mohon maaf ya teman-teman, ini bukan suatu maksud kami untuk membanggakan apa yang kami punya, karena semuanya hanyalah milik Allah, semua hanya titipan, tidak bermaksud demikian, akan tetapi kami bermaksud untuk memberikan semangat kepada teman-teman bahwa ketika kita memiliki sebuah impian, sebuah tujuan, sebuah cita-cita yang hendak ingin kita capai, alangkah baiknya kita berikhtiar jasmania juga lahiriah. Jadi jasmaniahnya kita bekerja dengan sungguh-sungguh, kemudian lahiriahnya kita
membaca amalan rutin begitu teman-teman. Semoga ikhtiarnya, semoga tujuannya, cita-cita yang teman-teman inginkan segera terlaksana. Amin. Allahumma amin. Baiklah teman-teman, terima kasih banyak siang hari ini sudah menyaksikan video Hilda's Family. Semoga apa yang Bunda sampaikan pada siang hari ini bermanfaat buat kita semua, buat teman-teman, buat Bunda, dan buat penonton lain yang menyaksikan video pada hari ini. Dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya, karena Bunda tidak luput dari salah dan dosa. Sekian dari Bunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.